Oke, kita bahas soal ini. SBMPTN 2014 kode 652. Persamaan kuadrat 2x kuadrat min px plus 1 sama dengan 0 dengan p lebih dari 0 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Jadi di sini ada sebuah persamaan kuadrat yaitu 2x kuadrat min px plus 1 sama dengan 0 yang mana ini memiliki akar-akar alfa dan beta. Oke, kita lanjut ke soalnya. Di sini kan ada ini. Jika x kuadrat min 5x plus q sama dengan 0 mempunyai akar-akar 1 per alfa kuadrat dan 1 per beta kuadrat. Jadi di sini ada persamaan kuadrat lagi, yaitu x kuadrat min 5x plus q sama dengan 0. Ini memiliki akar-akar 1 per alfa kuadrat sama 1 per beta kuadrat. Maka nilai dari q min p sama dengan berapa? Ingat dalam persamaan kuadrat kalau ada ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Yang mana ini memiliki akar-akar x1 sama x2. Maka x1 ditambah x2 sama dengan min b per a. Jelas ya, b-nya itu koefisien dari x, a-nya koefisien dari x kuadrat. Kemudian kalau hasil kalinya, ini hasil penjumlahan dari akar-akarnya ya, yang pertama ini tadi. Yang kedua hasil perkalian dari akar-akarnya ya. Hasil perkalian dari akar-akarnya berarti x1 kali x2 sama dengan c per a. C itu yang belakang ini atau konstantanya. A ya koefisien dari x kuadrat. Nah, dua ini yang kita pakai. Nih, kakak kodain dulu. Oke, untuk yang pertama, 2x kuadrat min px plus 1 sama dengan 0 memiliki akar-akar alfa dan beta. Berarti yang pertama kan kita buat ini, penjumlahan dari akar-akarnya. Dalam hal ini, akar-akarnya ya alfa sama beta. Berarti ya alfa ditambah beta gini. Sama dengan min b per a, berarti min gini ya. Min apa ini? Min b, b-nya itu koefisien dari x, berarti min p per a-nya koefisien dari x kuadrat, berarti 2, berarti min p per 2. Atau bisa langsung aja ditulis negatif ketemu negatif jadinya positif, jadinya p gitu aja. Oke, sehingga kita sudah dapat alfa plus beta p per 2, kakak rapikan. Kemudian kalau alfa kali beta, atau hasil kali dari akar-akarnya, berarti C per A, C-nya 1, A-nya 2. Berarti dapatnya 1 per 2. Demikian pula yang sebelah kanan. Nah ini. Penjumlahan dari akar-akarnya berarti ya 1 per alfa kuadrat ditambah 1 per beta kuadrat. Ini ya akar-akarnya. Dapatnya min B per A, berarti min 5 ya. Per A-nya 1, kalau nggak ditulis kayak gini. Sehingga dapatnya ya 5 per 1 sama dengan 5 gini. Kemudian hasil kali akar-akarnya 1 per alfa kuadrat dikali 1 per beta kuadrat. Ini ya hasil kali dari akar-akar C per A. C-nya di sini Q, berarti sama dengan Q per A, A-nya 1. Jadi Q per 1. Atau bisa ditulis Q gitu aja. Selanjutnya kita mau nyari Q min P. Nah, kita cari nilainya Q sama P. Caranya gimana? Nah, itu yang harus kita cari. Nah, di sini ada 1 per alfa kali 1 per beta. Nah, kalau perkalian kayak gini kan yang atas kali yang atas, yang bawah kali yang bawah. Sehingga akan kita peroleh 1 per alfa kuadrat kali beta kuadrat sama dengan Q. Nah, untuk yang sudah pernah belajar eksponen atau bentuk pangkat, perhatikan pangkatnya di sini sama. Karena pangkatnya sama, maka ini bisa ditulis kayak gini. 1 per alfa kali beta kuadrat sama dengan Q. Dan kita sudah punya nilai dari 1 per kita sudah punya nilai dari alfa kali beta, yaitu setengah. Kita ganti aja alfa kali beta dengan setengah, sehingga akan kita peroleh 1 per 2 kuadrat. Nah, ini kita harus sederhanakan terlebih dahulu ya. Ini Q-nya, kita sudah dapat Q, nanti tinggal nyari P gitu kan. Kalau disederhanakan, kalau adik-adik kebingungan, per yang ada di sini dirubah dalam bentuk bagi sehingga akan kita peroleh
1 dibagi setengah kuadrat. Nah, kalau dapatnya setengah kuadrat, ingat ya, setengah dikuadratin. Yang dikuadratin kan dua-duanya. Yang atas dikuadratin 1, yang bawah dikuadratin 2 kuadrat 4. Dapatnya 1/4. Berarti 1 dibagi dengan 1/4. Satu sendiri kan 1/1. Nah, ini kalau dibagi dirubah dalam bentuk perkalian, yang belakang dibalik 4/1. Kita sudah dapat Q-nya. Q-nya 4 ya. Ini perkalian sederhana lah. Nah, Q-nya sudah dapat 4. Tinggal nyari P-nya. Caranya gimana? Ya jelas dari yang sampingnya ini sama sini. Ini dipakai semua sepertinya ya. Oke. Ini kakak taruh di samping sini ya. Disamakan penyebutnya. Sehingga kalau mau disamakan penyebutnya, yang depan ini dikali dengan B kuadrat per B kuadrat. Yang belakang ini dikali dengan alfa kuadrat per alfa kuadrat. Oke, sekarang kita kalikan, maka dapatnya kan beta kuadrat plus alfa kuadrat. Dan penyebutnya sudah sama sekarang, yaitu beta kuadrat kali alfa kuadrat sama dengan 5. Selanjutnya ini bisa kita, ini kakak hapus ya perhitungannya yang tadi. Kemudian untuk yang pembilang beta kuadrat plus alfa kuadrat, nah ini bisa dirubah ke dalam bentuk P/2. Caranya gimana? Nah, kalau bingung yang ini aja, yang dikuadratin. Ini kalau dikuadratin, dapatnya kan alfa plus beta kuadrat sama dengan P/2 kuadrat. Selanjutnya tinggal diuraikan atau dikuadratkan. Kalau kebingungan ya dikalikan satu-satu ya. Alfa plus beta kuadrat itu kan sama dengan alfa plus beta kali alfa plus beta. Nah, nanti diuraikan satu-satu gini boleh. Sehingga kalau diuraikan, ini dapatnya alfa kuadrat plus 2 alfa beta plus beta kuadrat sama dengan. Nah, ini yang dikuadratin dua-duanya, baik pembilang maupun penyebut. Sehingga akan kita peroleh P kuadrat per 4. Oke, nah ini tinggal kita sederhanakan, tinggal kita hitung. Nah, perhatikan di mana. Nah, ini kan yang ditanyakan. Nah, ini alfa kuadrat plus beta kuadrat. Ini sama persis. Sehingga kita tinggal mindah-mindah aja ini sebenarnya. Alfa kali beta sama dengan setengah. Ini ada di atasnya ya. Sehingga tinggal kita ganti aja alfa kali betanya dengan setengah. Ini ya. Berarti alfa kuadrat plus 2 kali setengah ditambah beta kuadrat sama dengan P kuadrat per 4. Setengah kali 2. Nah, ini kecoret tinggal 1 ya. Sehingga kita sudah dapat ini. Alfa kuadrat plus beta kuadrat sama dengan P kuadrat per 4. Satunya tak pindah ke kanan. Jadinya min 1 gini ya. Oke, kita ganti ke sini. Alfa kuadrat plus beta kuadrat. Ini kan alfa kuadrat plus beta kuadrat sama dengan P kuadrat per 4 min 1. Dibagi, nah penyebutnya beta kuadrat plus alfa kuadrat ini bisa dirubah dalam bentuk beta kali alfa kuadrat gini. Sama dengan 5 gini tetap. Dan ini kan ada nilainya. Beta kali alfa kan sama dengan alfa kali beta. Sama dengan setengah. Nah, ini tinggal diganti dengan setengah kuadrat. Yang atas ini tetap. Jadi, atau ini langsung dikali ke samping juga boleh sih. Tapi kita tulis aja nggak apa-apa lah. Per setengah kuadrat gini ya. Sama dengan 5. Selanjutnya setengah kuadrat kan 1/4. Ya kan? P kuadrat per 4 min 1 per 1/4 gini kan. Sama dengan 5. Nah, ini kan pernya kan di sini nih. Nah, ini per yang lebih besar gitu. Selanjutnya untuk pembilang kita samakan ya penyebutnya. Pembilang ya. 1 ini kita ganti dengan 4/4. Sehingga kita peroleh sini 4/4 gini. Nah, berarti untuk pembilang kan dapatnya P kuadrat min 4 per 4. Nah, kemudian ini dirubah dalam bentuk bagi aja supaya gampang menghitungnya. Bagi 1/4 sama dengan 5. Sehingga kalau sudah dalam bentuk bagi bisa dirubah dalam bentuk kali. P
P kuadrat min 4 per 4 dikali 4 per 1 gitu. Sama dengan 5. Selanjutnya ini tinggal disederhanakan. Ini tinggal coret-coret gini. Nah, sekarang kita sudah dapat nilai dari P. Kita sederhanakan dulu ya. Berarti kan P kuadrat min 4 sama dengan 5. Atau P kuadrat sama dengan 9. P-nya sebenarnya plus min 3. Tapi yang dipakai 3. Kenapa? Kakak ingat tadi yang di atas ini. Ini ya, P-nya lebih dari 0. Oke, berarti yang dipakai yang positif. Sekarang Q dikurangi P. Tadi Q-nya dapatnya 4. Ini Q-nya dapatnya 4. P-nya dapatnya 3. Sehingga Q min P sama dengan 4 min 3 sama dengan 1. Ini jawabannya. Oke, pilihannya yang D. Oke, ini soal yang akan kita bahas. Jika A dan B akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus X min 3 sama dengan 0. Nah, jadi ini ada persamaan kuadrat X kuadrat plus X min 3 sama dengan 0. Yang mana memiliki akar-akar A sama B. Ingat, kalau ada sebuah persamaan kuadrat, bentuk umumnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Di mana memiliki akar-akar X1 sama X2. Maka jumlah akar-akarnya yaitu X1 tambah X2 sama dengan min B per A. B ini koefisien dari X, A koefisien dari X kuadrat. Dan di sini diketahui akar-akarnya adalah A dan B. Nah, berarti jumlah akar-akarnya ya A ditambah B sama dengan min B per A. Ini kan? Ya, min B per A. Bedakan ya, B yang ada di sini sama B yang ada di sini ini tidak sama, karena B yang ada di sini ini adalah koefisien dari X, tapi kalau B yang ada di sini ini adalah akarnya. Nah, jumlah akar-akarnya adalah min B per A, artinya ya depannya dari X ini min 1 per A, A-nya 1 gini ya. Sehingga kita sudah dapat jumlah dari akar-akarnya yaitu A plus B sama dengan min 1. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi hasil kali dari akar-akarnya. X1 kali X2 yaitu C per A. C itu konstanta, A itu koefisien dari X kuadrat. Oke, di sini hasil kali dari akar-akarnya berarti ya A kali B sama dengan C per A. C-nya min 3, A-nya 1. Berarti min 3 per 1. Sehingga dari sini kita sudah dapat A kali B sama dengan min 3. Selanjutnya yang ditanyakan adalah nilai dari 2A kuadrat plus B kuadrat plus A. Nah, karena A sama B adalah akar-akarnya, maka A sama B bisa langsung disubstitusikan. Oke, yang pertama A ini kita substitusikan langsung ke persamaan kuadrat sini. Kenapa kok langsung bisa disubstitusikan? Karena A adalah akar-akarnya atau nilai X yang memenuhi. Sehingga ini kalau disubstitusikan dapatnya A kuadrat plus A min 3 sama dengan 0. Tapi kayaknya nggak membantu ya. Membantu apa enggak? Oh ya wis, substitusikan aja dulu. Yang B juga gitu, kalau disubstitusikan dapatnya kan B kuadrat plus B min 3 sama dengan 0. Kemudian di sini ada 2A kuadrat plus B kuadrat plus A. Oke, kita tulis di sini yang ditanyakan. 2A kuadrat plus B kuadrat plus A. Oke, di sini 2A kuadrat bisa dipisah dalam bentuk A kuadrat plus A kuadrat. Kemudian B kuadrat tetap plus A gini. Selanjutnya iya, di sini kan ada A kuadrat sama A dikumpulin. A kuadrat plus A. Kemudian yang ini biarin aja. A kuadrat plus B kuadrat taruh belakang sini. A kuadrat plus B kuadrat gini. Iya, kita sudah dapat 1. Ini A kuadrat plus A. Nah, ini bisa diperoleh dari sini kan. A kuadrat plus A sama dengan 3. Nah, ini nilainya 3 berarti. Sekarang lebih ringan, kita harus nyari A kuadrat plus B kuadrat. Dapatnya nilainya berapa? Iya, sepertinya kita nyarinya harus dari sini. Oke, supaya dapat kuadrat, A plus B ini tinggal dikuadratin. A plus B sama dengan min 1. Nah, ini kita kuadratin gini. A plus B kalau diuraikan atau dikuadratkan dapatnya A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat sama dengan min 1 kuadrat 1. Nah, dan di sini sudah ada nilai dari AB atau A kali B, min 3.
Sehingga ini dapatnya A kuadrat plus 2 AB. AB-nya diganti dengan min 3. Ini ya, sudah diketahui di sini. Ditambah B kuadrat sama dengan 1. Oke, selanjutnya kita tinggal menyederhanakan aja. A kuadrat min 6 plus B kuadrat sama dengan 1. Nah, dari sini kita sudah dapat A kuadrat plus B kuadrat. Min 6-nya dipindah ke kanan, sehingga dapatnya 1 plus 6. Sehingga dapatnya A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 7. Nah, ini tinggal diganti dengan 7. 3 tambah 7 sama dengan 10. Dan kita sudah dapat jawabannya 10, pilihannya yang A. Oke, ini adalah soal yang akan kita bahas. Diketahui M dan N akar-akar persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jika M plus 2 dan N plus 2 akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus QX plus R sama dengan 0, maka Q plus R sama dengan berapa? Nah, kalau belajar persamaan kuadrat, diingat-ingat yang paling dasar kalau ada AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, yang mana memiliki akar-akar X1 sama X2, maka yang pertama jumlah akar-akarnya X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Yang kedua hasil kali akar-akarnya X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, dua ini yang paling dasar yang akan dipakai. Oke, kita ke soal. Nah, kita buat kayak gini. Yang pertama kan ada ini AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, memiliki akar-akar M dan N. Sehingga dapat kita simpulkan jumlah akar-akarnya M plus N sama dengan min B per A ya. Hasil kali akar-akarnya M kali N sama dengan C per A. Kemudian jika M plus 2 dan N plus 2 akar-akar persamaan kuadrat ini yang kedua. Nah, ini ada persamaan kuadrat AX kuadrat plus QX plus R sama dengan 0 dan memiliki akar-akar M plus 2 sama N plus 2. Nah, seperti biasa jumlah akar-akarnya berarti ya M plus 2 ditambah N plus 2. Ini ya akar-akarnya dijumlahkan gitu kan. Sama dengan min B per A. Berarti dapatnya min B. Di sini B-nya Q ya, berarti min Q per A. Kemudian hasil kali akar-akarnya. Di sini hasil kali akar-akarnya berarti ya M plus 2 kali N plus 2 sama dengan C per A. C-nya R ya, konstantanya, per A. A-nya ya A gini. Oke, yang ditanyakan adalah Q plus R dalam bentuk CBA, ABC. Oke lah, kita cari sekarang. Untuk yang pertama, nah ini kita sederhanakan ya. Berarti ini kan M plus N plus 4 ya. 2 tambah 2 kan 4. M plus N plus 4 sama dengan min Q per A. Kita cari Q-nya. Kemudian iya, M plus N sudah ada nilainya. Min B per A. Oke, kita tulis aja. Min B per A. Ini M plus N. Kemudian plus 4. Ini tetap sama dengan min Q per A. Kemudian A-nya kita kali ke kiri ya. A-nya kita kalikan ke kiri sehingga dapatnya, jangan lupa ya, ini dikurung kalau kayak gini. Karena ini bentuknya kan pecahan yang kiri. Sehingga A gini, min B per A ditambah 4 sama dengan min Q. Nah, jangan lupa A-nya dikaliin satu-satu. Sehingga akan kita peroleh A kali min B per A gini ya. Ini dikalikan. Ditambah 4 kali A. 4A gini. Ya, A dikalikan 4 kan 4A. Nah, sama dengan min Q. Nah, ini A-nya bisa dicoret ya. Sehingga dapatnya min B plus 4A sama dengan negatif Q. Nah, kita nyari Q-nya. Kalau bingung ya dipindah aja. Q-nya dipindah ke kiri jadi positif Q gini. Yang lainnya dipindah ke kanan. B-nya dipindah ke kanan. Jadinya kan ini kan negatif. Dipindah ke kanan jadi plus gini. 4A dipindah ke kanan jadinya min 4A. Nah, kita sudah dapat Q B min 4A. Kemudian kita tinggal nyari R. Nah, nyarinya gimana? Ya ini R-nya. Oke, sekarang kita kaliin satu-satu atau didistribusikan, maka akan kita peroleh M kali N ditambah 2M, kemudian 2 kali N, 2N ditambah 2 kali 2, 4, sama dengan R per A. Oke, kita sederhanakan M kali N sudah ada nilainya, ini ya, C per A.
Berarti ini C per A gini. Nah, ini 2-nya tinggal difaktorin, sehingga tinggal M tambah N. Ditambah 4 sama dengan R per A. Oke, M tambah N sudah ada. Nah, ini ya, M tambah N min B per A. Oke, kita ganti aja. Berarti ini C per A ditambah 2 kali min B per A gini. Ditambah 4 sama dengan R per A. Nah, R per 4. R per A ini ya, sorry. Ini A. Oke, kita sederhanakan dulu. Nah, ini C per A. 2 dikali min B, dapatnya min 2B per A-nya tetap gini. Nah, ini supaya penyebutnya sama, berarti yang 4 yang paling belakang ini dikali A per A gini. Sama dengan R per A. Nah, ini penyebutnya sudah sama, sehingga bisa kakak tulis C min 2B plus 4A per A. Iya, kenapa sih dari tadi nulis A kok keliru 4? Ini A ya. Nah, ini A gini. Sama dengan R per A. Dari sini, A-nya bisa dicoret. Nah, gini. Dari sini sudah dapat pula kalau nilai dari R sama dengan C min 2B plus 4A. Oke, kita kembali ke soal yang ditanyakan Q plus R. Oke, tinggal kita jumlahkan. Q ditambah R. Q-nya sudah jelas. B min 4A ditambah R. R-nya juga sudah jelas. C min 2B plus 4A. Selanjutnya kita tinggal sederhanakan aja. Min 4 dengan 4 habis. B dikurangi 2B. Masih min B ya. B dikurangi 2B min B plus C. Oke, kita sudah dapat C min B ya. Ditukar posisinya. Ini nilai dari Q plus R. C min B. Kita cari pilihannya. Oh, ternyata pilihannya ada yang C. Oke, ini soal yang akan kita bahas jika A dan B adalah bilangan prima dan semua akar X kuadrat min AX plus B sama dengan 0 merupakan bilangan bulat positif. Maka nilai AB kuadrat adalah berapa? Nah, di sini persamaan kuadratnya adalah X kuadrat min AX plus B. Kita tulis aja dulu sama dengan 0. Gini ya. Kemudian di sini ingat kalau ada sebuah persamaan kuadrat, bentuk umumnya kayak gini, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 memiliki akar-akar X1 sama X2, maka X1 kali X2, jangan kali ya, biasanya kita pakainya jumlah dulu. X1 kali X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Kalau dikalikan X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, ini kakak selalu ulang-ulang di setiap persamaan kuadrat, karena ini yang selalu dipakai. Karena di sini tidak diketahui akar-akarnya, maka kita misalkan aja akar-akarnya adalah X1 sama X2. Sehingga X1 ditambah X2 min B per A. Ingat, B yang ada di sini adalah koefisien dari X. A-nya koefisien dari X kuadrat. Sehingga di sini kita bisa lihat koefisien dari X, simbolnya adalah A. Hati-hati ya, jadi ini min A gini. Nah, jadi B-nya min A. Dibagi A itu koefisien dari X kuadrat, nggak ditulis berarti 1. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan X1 ditambah X2 sama dengan A per 1, A ya. Kemudian hasil kalinya X1 kali X2, C per A. C itu konstanta, yang paling belakang yang nggak ada variabel X-nya. Di sini C-nya ya yang paling belakang ini, yang nggak ada variabel X-nya, yaitu B. Berarti B per 1 ya. Nah, B per 1 kan ya B. Berarti kita cukup tulis B gini aja. Ini kakak hapus. Kemudian kita tahu kalau A sama B itu adalah bilangan prima. AB yang dimaksud adalah ini ya. A itu koefisien dari X. Koefisien dari ini X ya. Negatif A ya lebih tepatnya. Koefisien dari X-nya. Nah, depannya X ini A. Kemudian B ini konstanta gitu ya. Nah, berarti ya B ini. Nah, B ini nilainya prima. Ingat, bilangan prima hanya habis dibagi 1 sama bilangan itu sendiri. Jadi ya B ini cuma habis dibagi 1 sama B itu sendiri. Nah, sehingga kita bisa ambil kesimpulan. Salah satu nilai dari akarnya, X1 atau X2 ini, pasti B
yang satunya pasti 1. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan akar-akarnya ini X1 sama X2 adalah 1 sama B. Gitu. Kita misalkan aja yang 1 adalah X1, yang X2 adalah B. Kita tinggal substitusikan ke sini. Nah, kita sudah dapat X1-nya 1, X2-nya B. Maka A sama dengan 1 tambah B. Dan perhatikan bilangan prima. Bilangan prima kan mulai dari berapa? 2 kan? Paling kecil kan 2. 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ini 11, 13, dan seterusnya. Dan kita tahu bilangan prima yang genap hanyalah 2. Ini prima genap. Satu-satunya prima genap hanyalah 2. Lainnya pasti ganjil. Semuanya ini ganjil yang setelah 2. Nah, dan di sini ada 1. 1 adalah bilangan ganjil. Ya kan? Bilangan ganjil ditambah, ini kan pasti ganjil. Oke ya, karena 1 gitu kan. Ditambah sebuah bilangan. Nah, A dan B adalah prima. A dan B adalah prima. Nah, ya kan? A dan B adalah prima. Jadi, salah satunya ini atau dua-duanya boleh ganjil. Atau kalau genap ya cuma 2 aja. Membingungkan ya kata-katanya kakak ulang lagi. Nah, 1 ini kan ganjil. Nah, ini ditambah sebuah bilangan. Yang mana bilangan ini prima. Oke, kalau di sini juga ganjil, hasilnya di sini genap. Ya kan? Ganjil tambah ganjil, genap. Masalahnya, prima genap cuma 2. Sehingga kalau B-nya ganjil, berarti A-nya harus 2. Sehingga dari sini B-nya 1. Dan kita tahu 1 ini bukanlah bilangan prima. Jadi nggak bisa untuk B-nya ganjil. Berarti B-nya harus genap. Nah, kalau ganjil ditambah genap, hasilnya pasti ganjil. Dan kita tahu bilangan genap yang prima hanya 2. Ya kan? Kemudian A-nya bilangan ganjil. 1 tambah 2, 3. Betul ternyata ganjil. Dan kita juga tahu kalau 2 sama 3 sama-sama bilangan prima. Jadi satu-satunya yang memenuhi ya ini. B-nya 2, A-nya 3. Yang ditanyakan AB kuadrat. AB kuadrat. A-nya 3 dikali B-nya 2, 2 kuadrat. Berarti 3 dikali 4 sama dengan 12. Ini jawabannya, pilihannya yang B. Oke, kita ke soal selanjutnya. Ini soal SBMPTN 2016 kode 317. Misalkan dua persamaan kuadrat mempunyai satu akar yang sama, yaitu 2. Dan akar-akar lainnya berkebalikan. Jika salah satu persamaan itu adalah X kuadrat min AX plus 6 sama dengan 0, maka persamaan kuadrat lainnya adalah berapa? Oke, berarti di sini ada 2 persamaan kuadrat. Satunya ini X kuadrat min AX plus 6 sama dengan 0. Satunya ini yang suruh nyari. Yang mana mempunyai satu akar yang sama, yaitu yang pertama 2. Ingat, akar adalah nilai X yang memenuhi, jadi X-nya 2 yang pertama. Nah, salah satunya di sini juga gitu. X-nya nanti juga sama dengan 2. Karena X-nya 2 adalah nilai X yang memenuhi, ya sudah, ini tinggal disubstitusikan ke sini. Kita sudah dapat A-nya, berarti kan ini 2 kuadrat min A kali 2 ditambah 6 sama dengan 0. 4 dikurangi 2A plus 6 sama dengan 0. Oke, 2A-nya kakak pindah ke kanan. Nah, sehingga ini kan negatif 2A dipindah ke kanan. Jadinya positif 2A. 4 ditambah 6 dapatnya 10. Sehingga A sama dengan 5. A-nya 5 dibalikin lagi ke sini. Nah, kita sudah dapat persamaan kuadrat yang pertama ini, yaitu X kuadrat min AX. A-nya 5, berarti 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, ini kalau difaktorkan
dapatnya kan X min 2 kali X min 5. X min 5. X min 2 kali X min 3. Dari sini kita sudah dapat kemungkinan pertama X min 2 sama dengan 0. Atau X sama dengan 2. Nah ini nilai X yang memenuhi ya. Atau bahasanya akar-akarnya gitu. Akar-akarnya yang pertama X sama dengan 2. Yang kedua supaya hasilnya 0. X min 3 sama dengan 0. Atau X sama dengan 3. Nah kita sudah dapat akar-akarnya adalah 2 sama 3. Persamaan kuadrat lainnya. Nah, akarnya ini. Akarnya yang pertama itu sama yaitu 2. Yang sama yaitu 2 kan. Misalkan 2 persamaan kuadrat mempunyai satu akar yang sama yaitu 2. Jadi satunya 2 gini, benar? Sama ya. Ini sama-sama 2-nya gini. Dan akar-akar lainnya berkebalikan. Nah, di sini kan ini 3. Nah, berarti ini satunya kebalikannya 3. Kebalikannya dari 3, 1/3. Kemudian yang ditanyakan persamaan kuadratnya berapa? Nah ini kita harus rubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Artinya prosesnya dibalik. Nah, dari akar ke sini gitu kan. Ini dari akar kemudian dirubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah ini prosesnya agak kebalik. Nah yang pertama kan X sama dengan 2. Ini bisa dirubah dalam bentuk X min 2 sama dengan 0. Nah ini nggak bisa ya, bisa sebenarnya tapi nanti membingungkan. Sebenarnya bisa kalau mau X min 1/3 sama dengan 0, sama aja hasilnya. Tapi jangan dirubah dalam bentuk pecahan dulu. Nah alias 3-nya dipindah ke kanan dulu, dikalikan dengan X. Sehingga dapatnya 3X sama dengan 1. Baru satunya yang dipindah ke kiri, 3X min 1 sama dengan 0. Nah kita sudah sampai di sini loh. Di sini ini. Nah, sama dengan 0, sama dengan 0 gitu. Langkah selanjutnya diapakan? Dikalikan. Nah, berarti kan persamaan kuadratnya kan X min 2 dikali 3X min 1 sama dengan 0. Nah, ini tinggal dikalikan satu-satu. 3 ya. X kali 3X dapatnya 3X kuadrat. X kali negatif 1 dapatnya negatif X. Min 2 kali 3X dapatnya min 6X. Min 2 kali min 1 dapatnya plus 1 sama dengan 0. Oke, kita hitung. 3X kuadrat min X min 6X dapatnya min 7X plus 1 sama dengan 0. Nah ini kita cek ada apa enggak pilihannya. 3X kuadrat. Iya kok 1 sih. Ini bukan 1 ya, harusnya 2. Sorry kakak sering keliru. Ini bukan 1 tapi 2 ya. Min 2 kali min 1 sama dengan 2. Kita pakai biru supaya sama. Nah gini. Oke sekarang kita cek 3X kuadrat min 7X plus 2 sama dengan 0. Pilihannya adalah yang B. Oke, ini soal yang akan kita bahas. Diketahui 1 min akar 3 adalah salah satu akar X kuadrat min AX plus B sama dengan 0. Dan B bilangan real positif. Dan A adalah suatu bilangan bulat. Nilai terbesar dari A adalah berapa? Nah, di sini ada sebuah persamaan kuadrat yaitu X kuadrat min AX plus B sama dengan 0. Yang mana misalkan ini memiliki akar-akar X1 sama X2 gini ya. X1-nya misalkan ini 1 min akar 3. Ini misalkan X1-nya 1 min akar 3. Ingat kalau ada persamaan kuadrat memiliki akar-akar X1 sama X2. Berarti X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Yang mana B itu koefisien dari X ini ya. Nah berarti min A gini kan. Per A itu koefisien dari X kuadrat ini. 1 ya kalau nggak ditulis, berarti per 1 gini. Ingat ya, kakak reviewkan lagi. Kalau ada persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, memiliki akar-akar X1 sama X2, berarti X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Nah, yang harus diperhatikan, B adalah koefisien dari X. Nah, ini B, koefisien dari X. Gitu ya.
Ini ya, B-nya koefisien dari X. Kemudian A adalah koefisien dari X kuadrat. Ini A-nya. Nah, di sini kebetulan namanya sama ya. Berarti B-nya itu ya ini. Min A ini ya. Koefisien dari X min A ini. A-nya depannya X kuadrat. Berarti 1 kalau nggak ditulis. Sehingga kita sudah dapat X1 ditambah X2 sama dengan A gini. Kemudian X, kalau dikalikan X1 kali X2 sama dengan C per A. Ini kan. Nah, ini kalau dikalikan ya X1 dikali X2 sama dengan, atau tak tulis di sampingnya aja ya. X1 kali X2 sama dengan C per A, berarti C-nya B ini ya, berarti B per 1 gitu ya. Oke, dan di sini sudah diketahui kalau X1 1 min akar 3. X1-nya ganti dengan 1 min akar 3 gini, ditambah X2 sama dengan A. Nah, ingat kita nyari A-nya. Kalau yang di sini, kalau yang berada di sini ini X1 kali X2 sama dengan B. Nah, X1-nya sudah jelas, kita misalkan tadi 1 min akar 3. Lanjutnya kakak tulis di sini ya, sehingga ini lanjutnya di sini 1 min akar 3, ini X1-nya dikali X2 sama dengan B. Dan X2 kan bisa dicari dari sini. X2 sama dengan A. 1 min akar 3 dipindah ke kanan, dapatnya kan min 1 plus akar 3. Nah, ini diganti aja. X2-nya diganti dengan A min 1 plus akar 3. Sama dengan B. Ingat, B-nya adalah real positif. Jadi B di sini harus positif. Karena B harus positif, dan 1 min akar 3. 1 min akar 3. Akar 3 kan sekitar 1,7 ya. Berarti kan 1 dikurangi 1,7. Nah, hasilnya negatif. Negatif dikali apa supaya hasilnya positif? Dikali negatif. Karena A-1 plus akar 3 harus negatif, berarti A-1 plus akar 3 kurang dari 0. Nah, kita sudah dapat A-nya ini. A berarti kurang dari, nah ini angkanya dipindah ke kanan, negatif 1 jadi 1 dikurangi akar 3. Akar 3 kan sekitar 1,7, berarti A kurang dari 1 dikurangi 1,7. Nah, ini kan hasilnya negatif. Ini kalau mau dihitung, A-nya ya kurang dari 0,7, negatif 0,7. Nah, kurang dari. Nah, tapi yang diminta adalah A-nya itu bilangan bulat, ya kan? A bilangan bulat. Nah, bilangan bulat yang di bawahnya 0,7, kan yang dimintakan ini kurang dari, yang memenuhi ya, yang memenuhi kan kurang dari, berarti yang di bawahnya 0,7. Bilangan bulat terbesar adalah negatif 1, maka A terbesar yang memenuhi adalah negatif 1. Ini yang terbesar. Sorry, kok nggak ada negatifnya. Ini yang terbesar. Oke, bilangan A yang terbesar adalah negatif 1. Pilihannya yang B. Nah, oke, ini soal yang akan kita bahas. Jika akar-akar 3x kuadrat plus ax min 2 sama dengan 0 dan 2x kuadrat plus 6x plus 3b sama dengan 0 saling berkebalikan. Jadi akar-akarnya itu saling berkebalikan, maka nilai b min a sama dengan berapa? Nah, ini kakak tulis aja dulu soalnya. Yang pertama kan 3x kuadrat plus ax min 2 sama dengan 0. Yang kedua di sini ada 2x kuadrat plus 6x plus 3b sama dengan 0. Kita misalkan aja ini memiliki akar-akar x1 sama x2. Karena akar-akarnya saling berkebalikan, maka persamaan kuadrat yang kedua, yang ini ya, akar-akarnya adalah 1 per x1 sama 1 per x2. Selanjutnya ini yang akan kita pakai. Oke, kakak ulang lagi. Kalau ada persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana memiliki akar-akar x1 sama x2, maka x1 ditambah x2 sama dengan min b per a. Di mana b adalah koefisien dari x dan a adalah koefisien dari x kuadrat. Kemudian hasil kali akar-akarnya x1 kali x2 sama dengan c per a. Di mana c adalah konstanta yang nggak ada variabel x-nya. Oke, dua ini yang kita pakai. Oke, kita lanjutin. Berarti ini x1 ditambah x2
min B per A. Nah, B-nya itu koefisien dari X yaitu A, berarti ya min A per A-nya ini ya, depannya X kuadrat yaitu 3. Kemudian X1 kali X2 C per A, C-nya min 2 per A, A-nya 3. Kita simpan dulu, kita lanjut ke persamaan yang kedua. Nah, ini akar-akarnya 1 per X1 sama 1 per X2. Berarti jumlah akar-akarnya, berarti 1 per X1 ditambah 1 per X2, min B per A, B-nya depannya X yaitu min 6 ya, 6 ya. Berarti negatif 6 per 2. Negatif 6 per 2 sama dengan negatif 3, sehingga kita sudah dapat 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan negatif 3. Ini kalau dijumlahkan. Kalau dikalikan, kakak taruh di sini ya, 1 per X1 dikali 1 per X2. Nah, hasil kali akar-akarnya sama dengan C per A. Nah, C-nya di sini yang belakang ini ya, 3B. Ya, ini tak rapikan dulu. Ini X1 sama X2-nya kok nggak jelas. X1 sama X2, gini. C-nya yang belakang ini konstantanya 3B dibagi A, A-nya 2. Ini ya, A-nya yang depan ini. Oke, sekarang tinggal kita sederhanakan, kita nyari apa B dikurangi A. Nah, di sini sudah ada. X1 kali X2 sama dengan min 2 per 3. Tinggal kita ganti ke sini. Nah, X1 kali X2 kan? Oke, kita tulis aja. Yang atas 1 kali 1 kan 1, atau pembilangnya kan 1. Yang bawah X1 kali X2 dapatnya min 2 per 3. Min 2 per 3 gini, sama dengan 3B per 2. Ini tinggal dikalikan silang ya, berarti 1 dikali 2 sama dengan 3B dikali min 2 per 3. Dikurung dulu gini ya, karena ada minusnya dan ini dikali ya. Nah, selanjutnya ini bisa dicoret. 3 sama 3-nya hilang, sehingga kita sudah dapat 2 sama dengan B kali min 2, min 2B. Nah, B-nya sama dengan 2 dibagi min 2, min 1. Kita sudah dapat B, kita tinggal nyari A-nya. Nah, A yang ini, ya kan? Oke, perhatikan di sini bentuknya penjumlahan, berarti ya yang ini yang harus kita rubah, kita sederhanakan. Nah, ini bentuknya pecahan, berarti kita harus samain penyebutnya. Yang depan ini ya, kita kalikan dengan X2 per X2 gini supaya sama. Yang belakang ini kita kalikan dengan X1 per X1. Nah, kita sudah dapat ini. X2 ditambah X1. Penyebutnya sama ya, X2 kali X1. Jadi kakak tulis 1 gini aja. X2 kali X1 disederhanakan ya. Sama dengan min 3. Nah, X2 kali X1 sudah ada nilainya, yaitu min 2 per 3. Nah, nggak bingung ya, posisinya aja yang ditukar. Ya, ini tinggal ditukar kita aja. X1, X2 kan sama dengan X2, X1 ya. Nah, ini. Oke lah. Kita ganti aja langsung dengan min 2 per 3. Ini kakak geser supaya jelas. Jadi, X2 plus X1 per min 2 per 3. Sama dengan min 3 gini. Selanjutnya, ini sebenarnya tinggal dikalikan ke kanan ya. Atau dikali silang gitu. Berarti dapatnya X2 plus X1 sama dengan min 3 dikali min 2 per 3. Nah, ini bisa dicoret. 3 dengan 3 habis. Min sama min jadi plus, sehingga kita sudah dapat X2 plus X1 sama dengan 2. Dan X2 plus X1 tadi sudah diketahui yaitu min A per 3. Oke, kita ganti. Min A per 3 sama dengan 2. Kita kalikan ke samping 3-nya. Min A sama dengan 6. Sehingga A-nya ini A ya, kok kayak angka 4. Ini A. Nah, ini A. Sehingga A sama dengan min 6. Nah, kita sudah dapat A-nya min 6. B-nya min 1. Diingat-ingat, A min 6, B min 1. Yang ditanyakan adalah B min A. Oke, ini yang ditanyakan, B min A. Tadi kan A-nya min 6, B min 1. Masih ingat ya? Nah, berarti ini B-nya min 1 dikurangi A. A-nya min 6, berarti min 1, min ketemu min plus 6, sama dengan 5. Ini jawabannya, pilihannya yang C ya. Oke, ini soal yang akan kita bahas. Diketahui 1 plus akar 3 adalah salah satu akar X kuadrat min AX plus B sama dengan 0, dengan B bilangan real positif dan A suatu bilangan bulat. A-nya bilangan bulat
dan yang diminta adalah A terkecil. Itu ya yang perlu diperhatikan, B positif dan A bilangan bulat yang ditanyakan yang terkecil. Oke, di sini persamaan kuadrat ya. Diingat-ingat, kalau ada persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, misalkan memiliki akar-akar X1 sama X2, maka X1 plus X2 sama dengan min B per A. X1 kali X2 sama dengan C per A. Ini yang akan kita pakai. Dan di sini kita sudah punya persamaan kuadrat X kuadrat min AX plus B sama dengan 0. Kita misalkan aja akar-akarnya ini adalah X1 sama X2. Katanya salah satu akarnya adalah 1 plus akar 3. Kita misalkan yang X1 ini, yang X1 ini adalah 1 plus akar 3 gini. Sehingga ya udah ini tinggal dijumlahkan aja. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Yang mana B itu koefisien dari X ya. Ini ya koefisien dari X B-nya. Diingat-ingat. Karena jumbo ini ya. Di sini simbolnya A. Nah ini B-nya ya A ini. Sehingga ini ya min A itu ya. Min A per 1. Nah sehingga X1 plus X2. Gak bingung ya. Yang A kan penyebutnya. Nah, kalau penyebutnya A kan koefisien dari X kuadrat. Nah ini berarti ini depannya ini nggak ditulis, berarti ini 1 ya. Sehingga kita sudah dapat X1 ditambah X2 sama dengan A gini. Kemudian kalau dikalikan, kakak taruh sini X1 kali X2 C per A. Nah C itu konstanta, berarti kan yang belakang ini kan yang nggak ada variabel X nya. Berarti di sini ya B ini C nya. Oke, kakak tulis di sini C-nya adalah B per A, A-nya 1 ya. Jadi B per 1 ya B. Oke, sekarang X1 tinggal diganti 1 plus akar 3. Oke, kita ganti X1-nya dengan 1 plus akar 3. Maka akan kita peroleh 1 plus akar 3 plus X2 sama dengan A. Yang ini juga gitu, kita ganti X1-nya dengan 1 plus akar 3. Berarti 1 plus akar 3 kali X2 sama dengan B. Nah, dari sini kita peroleh X2. X2 kan sama dengan apa ini? A dikurangi 1 dikurangi akar 3. Nah, ini tinggal kita ganti. 1 plus akar 3 dikali A min 1 min akar 3 sama dengan B. Nah, yang diminta B adalah real positif. B-nya ini harus positif. Dan ini bentuknya perkalian. Yang depan ini pasti positif ya. 1 plus akar 3. Sehingga yang belakang ini, A min 1 min akar 3 ini juga harus positif. Supaya hasilnya positif. Sehingga kita tinggal nyari nilai A yang memenuhi. Nah, karena positif berarti A min 1 min akar 3 harus lebih dari 0. Artinya A lebih dari min 1 min akar 3 kita pindah ke kanan. Dapatnya 1 plus akar 3. Berarti A lebih dari 1. Ya, A-nya yang diminta kan bilangan bulat kan. Nah, A-nya bilangan bulat dan yang terkecil yang diminta. Oke. Akar 3 sendiri ini kan sekitar 1,7. Sehingga ini kalau dijumlahkan 1 ditambah 1,7 dapatnya kan 2,7. Nah, jadi A-nya itu minimal 2,7 dan ini bentuknya kan desimal. Nah, karena yang diminta bulat, berarti A terkecil adalah sama dengan 3 bilangan bulat terkecil yang letaknya di atasnya 2,7. Oke, A-nya sama dengan 3. Ini jawabannya, pilihannya yang D. Oke, ini soal yang akan kita bahas. Diketahui 7 min akar 7 adalah salah satu akar dari X kuadrat plus AX plus B sama dengan 0 dengan B bilangan real negatif. Nah, B-nya di sini negatif. A suatu bilangan bulat. A-nya bilangan bulat. Dan yang ditanyakan A terkecil sama dengan berapa? Nah, ingat, kakak ingatkan lagi kalau ada AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 memiliki akar-akar X1 sama X2. Maka jumlah akar-akarnya yaitu X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Di mana B adalah koefisien dari X. Dan A adalah koefisien dari X kuadrat. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil kalinya X1 kali X2 sama dengan C per A. Di mana C adalah konstantanya. Ini kakak ulang-ulang. Nah, A-nya sama ya. Ini koefisien dari X kuadrat. Oke, di sini persamaannya adalah X kuadrat plus AX plus B sama dengan 0. Kita misalkan aja di sini memiliki akar-akar X1 sama X2.
Dan karena salah satu nilai akarnya sudah diketahui, yaitu 7 min akar 7, maka kita misalkan aja salah satunya, yaitu yang atas aja ini, yaitu X1. Kita misalkan ini nilainya 7 min akar 7. Selanjutnya kita jumlahkan X1 ditambah X2 sama dengan min P per A. P-nya adalah koefisien dari X-nya. Ini jumbo ya. P-nya ya ini nilainya A ini. Oke, kita tulis di sini. Berarti min P, berarti min A. Per koefisien dari X kuadrat nggak ditulis berarti 1. 1 ini ya. Karena nggak ditulis berarti ini per 1. Sehingga kita sudah dapat satu persamaan X1 ditambah X2 sama dengan min A. Yang mana X1 sudah ada nilainya yaitu 7 min akar 7. Sehingga tinggal kita ganti X1-nya dengan 7 min akar 7. Plus X2 tetap sama dengan min A. Kemudian hasil kalinya yaitu X1 kali X2 sama dengan C per A. C itu konstantanya yang paling belakang ini. Oh, B, ya kan? Dibagi 1. Oke, berarti cukup kita tulis B gitu aja. Selanjutnya X1 sudah diketahui yaitu 7 min akar 7. Berarti X1 kita ganti dengan 7 min akar 7. Selanjutnya diganti dengan X2, biarin aja dulu, sama dengan B. X2 bisa kita peroleh dari yang bawah sini ini. Oke, kita hitung X2-nya. Min A tetap min A, kemudian 7 min akar 7 kita pindah, nyebrang sama dengan dapatnya min 7 plus akar 7. Oke, kita tulis aja di sini 7 min akar 7 dikali X2. X2-nya yang bawah ini yaitu min A min 7 plus akar 7 sama dengan B. Kita lihat B-nya selalu bernilai apa? B-nya adalah negatif, ya kan? Kelihatan ini ya, B-nya negatif. Karena B-nya negatif, ini kita tulis aja dulu, B-nya negatif. Oh ya, yang depan ini, 7 min akar 7. Nah, 7 dikurangi akar 7 kan hasilnya pasti positif. Positif. Nah, gini. Supaya hasilnya negatif, berarti yang belakang ini kan dikali ya, harus negatif. Karena positif dikali negatif, hasilnya negatif. Oke. Kita tulis di bawahnya, karena min A min 7 plus akar 7 harus negatif, maka min A min 7 plus akar 7 kurang dari 0. Nah, ini agak ribet. A-nya dipindah ke kanan aja ya, supaya apa? Supaya positif. Oke, berarti A, nah ini tandanya ini lebih dari A. Min 7 plus akar 7. Nah, A-nya ini dimakan gini ya. Apa bahasanya ini? Di depannya gini. Lebih dari gitu kan. A lebih dari min 7 plus akar 7. A-nya tak pindah ke kiri gini. Tandanya dibalik juga gini. A lebih dari min 7 plus akar 7. Kemudian kita kembali ke soal yang ditanyakan adalah nilai terkecil dari A. Oke, nilai terkecil. Nah, selanjutnya sekarang perhatikan nilai dari akar 7. Nah, nilai dari akar 7 kan antara 2 sampai 3 kan? Nah, di antara ini kan? Nah, kalau misalkan akar dari 7 ini nilainya 2, nanti kan dapatnya kan min 7 ditambah 2 sama dengan min 5. Tapi misalkan hasilnya ini 3, misalkan akar 7 ini tak ganti dengan 3, maka dapatnya kan min 7 plus 3 sama dengan min 4. Nah, sehingga nilainya ini, ya ini, di antara min 4 sampai min 5. Gitu. Nggak bingung ya, berarti A lebih dari min 7 ditambah akar 7, ini nilainya di antara sini. Nah, nilai dari ini antara min 4 sampai min 5. Nilainya ini. Kurang dari min 4, tapi lebih dari min 5. Artinya ya min 4, berapa gitu. Oke, artinya kan di bawahnya min 4 ya. Nggak bingung ya, karena kalau di dalam garis bilangan, ini kan misalkan ini min 4 gini. Nah, sini min 5. Kalau min 4, itu ya letaknya di antaranya sinilah. Gitu kan? Dan ini min 3 dan seterusnya. Nah, nanti di sini misalkan ada 0, kemudian 1 dan seterusnya. Ini min 2, ini min 1. Nah, karena lebih dari 4, nah di kanannya 4. Lebih dari min 4, nah berarti di kanannya sini. Sehingga karena yang ditanyakan adalah nilai terkecil dari A. Nah, nilai terkecil dari A yang mana A adalah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat terkecil dari A berapa? Ya ini, negatif 4. Ya kan? Nilai A yang memenuhi. Berarti A-nya sama dengan negatif 4 untuk bilangan bulat terkecil. Oke?
Berarti A-nya negatif 4, pilihannya berarti yang B. Oke, ini soal yang akan kita bahas. Diketahui 1 plus akar 2 adalah salah satu akar dari x kuadrat plus a. X plus b sama dengan 0 dengan b bilangan real. Dan a suatu bilangan bulat. Nilai terkecil dari a. Nah, ingat suatu persamaan kuadrat. Misalkan ada persamaan kuadrat kayak gini. Ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 memiliki akar-akar x1 sama x2. Maka penyumbulan akar-akarnya yaitu x1 ditambah x2 sama dengan min b per a. Nggak bingung ya, yang mana b ini koefisien dari x, A koefisien dari x kuadrat. Kemudian hasil kali akar-akarnya x1 kali x2 sama dengan c per a. C-nya adalah konstanta, yaitu bilangan yang tidak memuat variabel ya. Oke, kemudian kita punya persamaan kuadrat, yaitu persamaannya x kuadrat plus ax plus b sama dengan 0. Nah, kita misalkan aja ini memiliki akar-akar x1 sama x2. Dan karena salah satu akar-akarnya sudah diketahui, maka kita misalkan salah satu, misalkan ini x1, yaitu sama dengan 1 ditambah akar 2. Selanjutnya, kita sudah tahu kalau x1 ditambah x2 sama dengan min b per a. Nah, b-nya itu koefisien dari x, berarti ini min a per a. A itu koefisien dari x kuadrat, nggak ditulis berarti 1 ya ini. Ini per 1 gini sebenarnya. Min a per 1, ya tetap min a. Oke, kemudian hasil kalinya yaitu x1 kali x2 sama dengan c per a. C itu konstanta, di sini konstantanya b, berarti b per a, a-nya 1. Nah, b per 1 berarti tetap b. Kemudian x1-nya tadi sudah kita misalkan, yaitu 1 plus akar 2, sehingga x1-nya tinggal diganti. 1 plus akar 2 gini. Ditambah x2 sama dengan min a. Yang sebelah kiri sini, yang perkalian, kita ganti juga satunya dengan 1 plus akar 2 gini. Dikali x2 sama dengan b. Nah, dari sini kita dapat x2 kan sama dengan min a. 1 plus akar 2 dipindah ke kanan, dapatnya min 1 min akar 2. Oke, kita gantikan ke sini ya. Nah, ini tetap, ini harusnya dikasih batas. Nah, ini batasnya. Nah, gini, kelihatan ya batasnya. Sehingga dapatnya 1 plus akar 2 dikali x2. X2-nya min a min 1 min akar 2. Oke, ini ya, nggak bingung ya. Sama dengan b. Nah, kita lihat b-nya adalah negatif. Si b ini harus negatif. 1 plus akar 2 jelas nilainya positif. Supaya hasilnya negatif berarti min a min 1 min akar 2 harus negatif. Oke, sekarang kita tinggal hitung aja. Karena min a min 1 min akar 2 harus negatif, berarti harus kurang dari 0. A-nya kakak pindah ke kanan, berarti a lebih dari gini ya, min 1 min akar 2. Oke, kakak balikin ke kiri lagi ya, a, tapi ini tandanya dibalik gini. Nah, kemudian ini min 1 min akar 2, kita pindah ke kanan aja. Ini supaya memudahkan aja. Berarti a lebih dari min 1 min akar 2. Kalau ingat, akar 2 kan nilainya antara 1 sampai 2. Ya kan? Kalau ada yang ingat akar 2, itu kan nilainya 1,4. Nah, intinya antara 1 sampai 2 gitu aja. 1,4. Berarti 1 min 1 dikurangi min 1,4. Berarti A lebih dari min 2,8. Ini ada komanya. Nah, A-nya lebih dari min 2,8. Yang ditanyakan apa sih? Nilai A terkecil, di mana A adalah suatu bilangan bulat. Oke, nilai A terkecil di mana A bilangan bulat. Nah, min 2,8 misalkan di sini, min 2,8. Lebih dari berarti ke kanan. Nah, kayak gini. Kalau di sini min 2,8 berarti di sini nanti akan ada min 2, min 1, 0 dan seterusnya. Berarti bilangan bulat terkecil yang memenuhi berapa? Untuk A-nya yang terkecil ya ini min 2. Oke, berarti nilai A bilangan bulat terkecil yang memenuhi min 2. Ini jawabannya. Pilihannya kita cek min 2. Ternyata ada, yaitu pilihannya yang B.